Selamat datang di klub penggemar Emanuel Swedenborg. Podcast ini tentang bagaimana menjalani hidup dengan baik, bagaimana menjalani hidup yang bermakna, dan bagaimana menemukan makna dalam apa yang kamu lakukan setiap hari. Pembawa acara kamu adalah James Hinmarsh. Hari ini kita akan membahas hidup yang bermanfaat. Saya menyebutnya sukacita melakukan. Sesuai tradisi podcast ini, tamu istimewa kita hari ini adalah Emanuel sendiri. Selamat datang. Terima kasih. Sejujurnya saya tidak familiar dengan penemuan modern ini, podcast. Tapi saya pikir ini sangat bermanfaat. Ini memberi orang cara baru untuk mendengar dan merenungkan ide-ide saya. Itu awal yang bagus. Kamu baru saja menggunakan kata bermanfaat. Itu hanya kata biasa dan jelas. Itu bermanfaat. Itu cukup bermanfaat. Bagiku, bermanfaat memiliki arti yang lebih dalam, hampir sakral. Pikirkan ini. Cinta Tuhan itu tidak abstrak. Cinta Tuhan selalu eksternal. Itu selalu bergerak untuk menciptakan, mendukung, dan melakukan kebaikan bagi orang lain. Matahari tidak bersinar untuk dirinya sendiri, dan hati tidak berdetak untuk kesenangannya sendiri. Semua ciptaan adalah ekspresi besar dari kemanfaatan dan pelayanan. Dan manusia diciptakan menurut citra cinta ini. Manusia hidup lebih kaya dan mengungkapkan jati dirinya yang sejati ketika ia sepenuh hati berpartisipasi dalam pekerjaan ini. Mari kita cari tahu lebih banyak. Anda telah menulis banyak tentang bagaimana para malaikat menghabiskan waktu mereka. Dan saya pikir banyak pembaca akan terkejut. Jawabannya adalah, mereka bekerja. Mereka tidak beristirahat di awan. Setiap orang memiliki tugasnya sendiri. Ya, dan banyak yang terkejut dengan ini, karena gambaran surga agak terbatas. Break time, istirahat abadi, kebebasan dari semua penyakit, dan lain-lain. Tapi yang saya lihat adalah ini. Di surga, setiap jiwa memiliki tugas, sesuatu yang harus dilakukan. Ada yang memimpin, ada yang mengajar, ada yang menyambut dan membimbing pendatang baru, dan ada juga yang merawat anak-anak yang meninggal dunia pada usia muda. Ada semua jenis komunitas yang bisa Anda bayangkan. Semuanya berfokus pada setiap hal yang bermanfaat dan penuh kasih. Dan yang penting adalah ini. Para malaikat ini tidak bekerja karena mereka dipaksa di surga. Mereka bekerja sesuai dengan kehendak bebas mereka sendiri. Cinta batin harus diwujudkan dalam tindakan yang bermanfaat, dan itulah yang memberi mereka sukacita. Please stay nani. The right waktu right. Bisakah Anda bijakkan seleksi lanjut? Dalam cinta dan kebijaksanaan ilahi, saya menjelaskan sifat cinta. Cinta, dalam arti terdalamnya, bukanlah perasaan yang hanya diam di dalam diri kita, seperti batu di saku. Ini adalah kekuatan hidup, burning, terus bergerak, terus mencari tujuan, terus berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya mencintai seorang teman, saya ingin melakukan sesuatu untuk teman itu. Ketika orang tua mencintai seorang anak, cinta tidak hanya berhenti pada perasaan lembut. Ada kebutuhan untuk merawat, melindungi, mengajar, dan membesarkan. Tindakan-tindakan ini tidak dapat dipisahkan dari cinta. Mereka adalah cinta yang menjelma dalam kenyataan. Jadi, dalam arti yang lebih tinggi, pekerjaan adalah ekspresi cinta di dunia. Pengrajin yang membuat kursi dengan hati dan keterampilan. Break time we dinabori. Tidak hanya membuat perabot. Dia mengekspresikan sebagian dari dirinya. Perhatian kepada orang yang akan duduk di kursi itu. Keinginan untuk kesempurnaan. Dokter yang begadang mempelajari penyakit yang tidak dikenal. Tidak hanya rajin. Dia mencintai pasien yang bercinta. Apakah ini ada hubungannya dengan konsep Anda tentang manusia agung atau Maximus Homo? Gagasan bahwa seluruh masyarakat seperti sebuah tubuh. Ya, ini berhubungan langsung. Saya melihat bahwa masyarakat, ya, seluruh ciptaan diatur seperti tubuh manusia. Dalam tubuh yang sehat, setiap organ menjalankan fungsinya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keseluruhan. Paru-paru tidak hanya bernapas untuk paru-paru. Mereka bernapas untuk darah, untuk otak, untuk tangan yang menulis, dan kaki yang berjalan.
Jika paru-paru hanya bernapas untuk dirinya sendiri dan menahan semua udara, tubuh akan mati, dan juga paru-paru. Demikian juga dalam masyarakat. Tukang roti membuat roti untuk petani, guru, dan untuk dirinya sendiri. Hakim memberikan keadilan bukan untuk pujian pribadi, tetapi karena itu diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ketika setiap orang melakukan tugasnya dengan hati nurani, dan dengan hati nurani yang saya maksud adalah kepedulian yang tulus, bukan kepatuhan mekanis, maka keseluruhan akan berkembang. Dan setiap individu besar akan tumbuh. Ia PYS dan anti-individualis. Saya akan mengatakan itu adalah trans-individualis. Individu tidak hilang, breaking point doim, melainkan sebaliknya. Dengan memenuhi tujuan sejatinya, individu menjadi lebih lengkap. Musisi yang bermain untuk orang lain menemukan kedalaman dalam permainannya yang tidak dapat ditemukan dalam solo. Kita tidak hilang dalam pelayanan. Kita menemukan diri kita dalam pelayanan. Itulah paradoks besar kehidupan spiritual. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Tuhan telah banyak menulis tentang apa yang terjadi ketika orang-orang tidak bekerja, malas, atau hanya bekerja untuk tujuan egois. Bagaimana ini terwujud secara spiritual dalam sistem Anda? Kemalasan bukan hanya kekurangan sederhana. Ini adalah bahaya spiritual yang serius. Dalam buku saya, Surga dan Neraka, saya menyebutkan jiwa-jiwa yang, ketika mereka di bumi, terbiasa dengan kemalasan dan kemewahan, menyerahkan segalanya kepada orang lain, dan tidak memiliki cinta sejati untuk melayani sesama. Setelah kematian, mereka berada dalam penderitaan yang lengkap. Bukan karena mereka dihukum dari luar, tetapi karena mereka tidak memiliki apapun untuk diberikan dari dalam. Surga adalah tempat untuk cinta yang aktif. Bayangkan seseorang yang belum pernah berolahraga masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang menari dengan gembira. Mereka tidak akan bisa bergabung. Mereka tidak diusir, mereka hanya tidak bisa melakukannya. Kemalasan melemahkan kemampuan yang dibutuhkan untuk surga. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja keras tetapi hanya untuk keuntungan pribadi? Orang-orang rajin yang bekerja keras untuk suatu tujuan. Tetapi satu-satunya keinginan adalah kekayaan pribadi, kekuasaan, atau kehormatan. Ini adalah masalah yang lebih halus dan dalam beberapa hal lebih berbahaya. Saya menyebutnya cinta diri, artinya mencintai diri sendiri di atas segalanya. Ini jelas berbeda dari harga diri yang sehat. Merawat diri sendiri untuk kesehatan Anda, perkembangan Anda, dan untuk merawat keluarga Anda adalah perlu dan baik. Korupsi terjadi ketika cinta diri menjadi tujuan tertinggi. Ketika seseorang bekerja untuk mengonsumsi, bukan untuk berkontribusi. Untuk mendominasi, bukan untuk melayani. Untuk memperoleh, bukan untuk menciptakan. Orang seperti itu mungkin terlihat rajin atau bahkan efisien. Tetapi pekerjaan mereka bengkok, mengalir ke dalam daripada keluar. Dan secara spiritual, arah ke dalam adalah jalan menuju neraka. Isi agak think dalam usaha style lebih things follow that usaha. Benar. Seorang pencuri juga bisa bekerja sangat keras. Seorang tiran bisa tanpa lelah. Seorang pedagang senjata juga bisa sangat rajin. Ketekunan bukanlah ukurannya. Ukurannya adalah tujuan yang menjadi fokus ketekunan. Apakah itu untuk sesama dan masyarakat, untuk sesama Anda, atau pada akhirnya hanya untuk diri Anda sendiri? Saya sudah lama menulis tentang perbedaan antara amal yang tulus dan palsu. Melakukan kebaikan agar dilihat orang, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk merasa lebih unggul dari orang lain, adalah amal palsu. Ini juga merupakan bentuk cinta diri. Manfaat sejati adalah manfaat untuk dirinya sendiri dan untuk mereka yang menerimanya. Jika motifnya murni, kegembiraan yang datang darinya luar biasa. Sebentar, mari kita bicara kegembiraan. Ketika orang lain mendengar cara kerja ini, mereka mungkin berpikir, itu sulit sekali. Kelihatannya sulit. Apa mungkin Anda gembira di sana? Ini mungkin koreksi yang ingin saya tekankan dengan kuat. Mungkin saya terdengar seperti pengkhotbah yang ketat, tetapi saya tidak melihat pekerjaan hanya sebagai kewajiban. Melihat kegunaan hanya sebagai kewajiban bukanlah niat saya atau apa yang saya amati. Yang paling menonjol dalam kehidupan para malaikat adalah kegembiraan. Malaikat bukan hanya makhluk yang serius melakukan tugas mereka. Mereka berada dalam keadaan kegembiraan yang mendalam,
yang sulit disampaikan kepada orang-orang yang memiliki tubuh. Dan kegembiraan ini secara langsung terkait dengan kinerja tugas mereka. Semakin banyak yang mereka berikan, semakin mereka bersinar, dan semakin banyak yang mereka layani, semakin mereka merasa hidup. Hai, Wobis. Bagaimana kau bersama guys? Bersama the Dusi team, Steve team. Saya menjelaskannya seperti ini. Manusia adalah bejana, sebuah bentuk yang diciptakan untuk menerima kasih dan kebijaksanaan Tuhan dan menyampaikannya ke dunia. Ketika penyampaian itu terjadi secara bebas, artinya, ketika kasih mengalir melalui pekerjaan yang bermanfaat, bejana mengalami aliran yang saya sebut sukacita. Ini sedikit berbeda dari kebahagiaan biasa, tetapi juga mencakup kebahagiaan. Ini lebih mendasar, perasaan menjadi siapa Anda, dan melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan. Saya mengalaminya ketika saya bekerja di bidang sains. Ketika saya sepenuhnya tenggelam dalam masalah seperti struktur darah atau bagaimana pompa bekerja untuk memompa air dari tambang, saya bisa menghabiskan berjam-jam, kadang-kadang berhari-hari, di sana, dan benar-benar melupakan diri saya sendiri dan menjadi satu dengan pekerjaan itu. Sekarang, ini akan disebut keadaan aliran. Saya menyebutnya sukacita Tuhan. Jiwa sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan yang bermanfaat dan dipenuhi melalui pemberian. Itu deskripsi yang sangat tegannya aku rasa mengalaminya. Bahwa setelah terlibat secara mendalam terhadap pekerjaan mereka, seperti seniman, pekerja, guru, mereka tidak merasa lelah, tetapi merasa tersanksi. Benar. Dan ingat, pekerjaan yang memberikan sukacita selalu berorientasi keluar. Ketika seorang penulis melupakan dirinya sendiri dan tenggelam dalam sebuah cerita, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk cerita dan pembaca yang akan membacanya. Disitulah penulis seperti itu mengalami sukacita ini. Seorang ilmuwan yang benar-benar mencintai suatu masalah, di luar keinginan sederhana untuk menyelesaikannya. Begitulah orang-orang ini. Ketika kasih sejati yang berorientasi keluar ada dalam pekerjaan, sukacita secara alami mengikutinya. Sebaliknya, apa yang saya lihat selama bertahun-tahun di pengadilan Eropa adalah kegelisahan yang menjadi ciri orang-orang yang pekerjaannya pada dasarnya berpusat pada diri sendiri, terlepas dari kesuksesan mereka yang tampaknya. Tidak ada kesuksesan yang dapat memberi mereka kepuasan. Kesuksesan hanya menghasilkan keinginan yang lebih besar. Ini seperti penyakitan poakir. Di mersinteri seperti nungto air ke dalam bejen star pada tersis tak pernah terisi. Kami menerima pertanyaan dari pendengar kami sebelum siaran, dan kami ingin membahas beberapa di antaranya di sini. Berikut adalah pertanyaan dari Paulo di Brisbane. Bapak Swedenborg, saya bekerja di dunia keuangan sebagai investment banker, dan sejujurnya, terkadang saya bertanya-tanya apakah pekerjaan saya benar-benar memiliki makna. Saya merasa saya hanya memperkaya orang kaya. Apakah ada cara untuk menemukan makna sejati dalam pekerjaan ini? Atau haruskah saya mencari pekerjaan lain? Terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Saya menghargai kejujuran dari seorang anak muda. Saya punya dua ide tentang ini. Pertama, setiap profesi, jika dipahami dan dilakukan dengan benar, memiliki peran dan alasan uniknya sendiri. Keuangan adalah sistem agar kekayaan masyarakat mengalir ke tujuan yang bermanfaat, membangun sesuatu, mempekerjakan orang, dan mengembangkan kemampuan yang benar-benar dibutuhkan. Pertanyaannya bukan apakah profesi itu sendiri bermanfaat, tetapi apakah kita di dalam profesi itu berkontribusi pada tujuan-tujuan ini, atau kita menyimpang dari tujuan-tujuan tersebut. Kedua, dan mungkin lebih penting, pikirkan tentang pandangan memperkaya orang kaya. Tidak ada yang salah dengan kekayaan itu sendiri. Meskipun harus berhati-hati agar tidak menjadikan uang sebagai tujuan, atau menyembah kekayaan, seorang manajer kekayaan yang benar-benar melindungi dana pendidikan keluarga, mendukung rumah sakit, dan membantu perusahaan yang mempekerjakan ratusan orang melakukan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat. Masalahnya bukan pada pekerjaan itu sendiri, tetapi pada apa yang pada akhirnya dilayaninya. Jika pekerjaan sehari-hari terhubung dengan membantu orang sungguhan, maka pekerjaan itu memiliki makna. Jika kamu hanya memindahkan uang, dan itu tidak terhubung dengan sesuatu yang benar-benar bermanfaat, menurut saya kekhawatiran itu adalah sinyal dari hati nurani internalmu. Dan suara itu patut didengarkan. Berikut adalah pertanyaan dari Giovanna di London. Saya seorang perawat. Saya sangat mencintai pekerjaan saya dulu. Tetapi setelah lama kelelahan dan kurang dihargai, saya kehilangan sukacita. Saya hanya bekerja secara mekanis. Bagaimana saya bisa mendapatkan kembali sukacita itu? Pertanyaan ini sangat menyentuh saya. Apa yang kamu gambarkan? Perawat,
adalah apa yang saya sebut kekosongan wadah. Kebutuhan untuk memberi menghabiskan kemampuan untuk memberi. Ini bukan kekurangan moral, tetapi kenyataan fisik dan mental. Dalam pandangan saya, cinta mengalir melalui kita, bukan hanya berasal dari kita. Kita adalah wadah. Sebuah wadah harus terlebih dahulu terbuka untuk menerima. Jika kamu terus memberi selama bertahun-tahun tanpa menerima cukup, wadah itu tidak kehilangan cinta, tetapi menutup diri untuk melindungi dirinya sendiri. Yang ingin saya katakan kepadanya adalah bahwa cinta tidak hilang hanya karena sukacita hilang. Cinta hanya bersembunyi untuk melindungi dirinya sendiri. Agar kembali, ia membutuhkan undangan. Ia membutuhkan istirahat yang sesungguhnya, bukan hanya berhenti bekerja, tetapi apa yang saya sebut penciptaan kembali. Ini juga akan membantu untuk mengingat mengapa profesi ini dipilih. Mengingat saat-saat ketika kamu merasa paling hidup. Dengan mengingat tujuan awal, cinta dapat dihidupkan kembali. Dan meskipun mungkin agak tidak nyaman untuk mengatakannya, sistem dan organisasi yang terus-menerus membuat pekerja mereka kelelahan harus diubah. Kelelahan pada perawat, guru, dan pekerja kesehatan bukan hanya tragedi pribadi, tetapi ketidakadilan sosial. Para pemimpin sistem tersebut memiliki tanggung jawab besar. Berikut adalah pertanyaan dari Pietro di New York. Halo, saya 16 tahun. Sudah tergagalan dalam hidup saya. Semua orang bertanya kepada saya, apa yang ingin saya jadi? Tapi bagaimana hidup saya tidak tujuan nada? 16 tahun. Luar biasa. Menanyakan hal ini di usia muda sangat penting. Saya memuji kamu karena menanyakan ini sejak dini. Nasihat saya adalah ini. Jangan mencoba mencari tujuanmu seolah-olah itu adalah harta karun yang terkubur. Sebaliknya, dengarkan apa yang saya sebut kesenangan. Dengan kesenangan, saya tidak bermaksud kegembiraan yang dangkal, tetapi perasaan kepuasan atau keterlibatan yang mendalam. Lihatlah kegiatan apa yang membuatmu merasa paling hidup, paling menjadi dirimu sendiri, dan paling terhubung dengan orang lain. Pikirkan masalah apa yang menyentuhmu, penderitaan apa di dunia yang benar-benar membuatmu sedih. Tujuanmu ada di sana di mana minat terdalammu dan kebutuhan dunia yang nyata bertemu. Kamu tidak akan menemukannya hanya dengan duduk dan berpikir. Cobalah, bertindaklah, lakukan pelayanan kecil, dan cari tahu apa yang diajarkan pengalaman itu kepadamu tentang dirimu sendiri. Dan jangan terburu-buru. Saya memulai pekerjaan terpenting saya ketika saya hampir 60 tahun. Tahun-tahun persiapan tidak sia-sia. Itu adalah waktu untuk membangun alat. Pertanyaanmu sekarang adalah tanda harapan. Menurut saya, lebih baik seseorang yang mengajukan pertanyaan serius daripada seorang yang tidak mengajukan pertanyaan apapun. Aku ingin membahas lebih dalam tentang kata niat, yang sudah kamu sebutkan beberapa kali. Bisa jadi ada dua orang yang pekerjaannya sama persis, jabatannya sama, dan secara lahiriah hasil kerja mereka sama. Tapi motif batin mereka bisa berbeda. Seberapa penting menurutmu ini? Itu sangat penting. Sebenarnya menurutku itu yang paling penting. Aku sudah menjelaskan secara rinci tentang batin dan lahiriah dalam karya manusia. Yang lahiriah adalah yang terlihat. Perbuatan, hasil, dampak sosial. Yang batiniah adalah yang mendorongnya, cinta yang ada di balik perbuatan itu. Dua dokter bisa bekerja dengan cara yang sama. Satu dokter benar-benar mencintai pasiennya, benar-benar ingin mereka sembuh, dan keahliannya berasal dari cinta itu. Dokter lain bisa berpura-pura peduli, tapi di dalam hatinya dia mengejar status atau uang. Dalam banyak kasus, hasilnya bisa sama. Tapi kondisi batin kedua orang ini sangat berbeda. Dan seiring waktu, batinlah yang akan bentuk mereka menjadi orang yang sama sekali berbeda. Menjadi. You are less than the thing too. Like sacrifice to the barbecue for two COS. Ini adalah salah satu keyakinanku yang paling dalam. Perbuatan kita tidak hanya memengaruhi dunia, tetapi juga menciptakan alasan di dalam diri kita. Ketika kita bertindak dari cinta yang tulus, cinta itu tumbuh lebih kuat di dalam diri kita. Ketika kita bertindak dengan motif egois dan berpura-pura baik, kepura-puraan itu tumbuh lebih kuat di dalam diri kita. Kita bukan makhluk statis. Kita terus berubah. Kita sedang dalam proses menjadi sesuatu. Itulah mengapa kualitas kehidupan kerja kita sangat penting untuk pertumbuhan spiritual kita. Seseorang yang selama 40 tahun melakukan pekerjaan yang tidak berarti hanya untuk mencari uang dan tidak benar-benar peduli pada orang yang dilayaninya, dalam beberapa hal menjadi bengkok secara spiritual seperti orang-orang itu. Ini bukan hukuman lahiriah, melainkan pembentukan batiniah. Kebiasaan pikiran sehari-hari menjadi struktur jiwa. If Shipaikus Maxen.
Dan ini juga merupakan pemikiran yang penuh harapan. Karena itu berarti setiap hari kerja yang jujur, penuh kasih, dan bermanfaat bisa menjadi hari pertumbuhan spiritual. Seorang petugas kebersihan yang rendah hati, yang membersihkan lantai rumah sakit, jika dia benar-benar peduli pada pasien yang lewat di sana, dan benar-benar menghormati institusi tempat dia bekerja, Jiung bisa tumbuh sebanyak seorang teolog. Menyapu lantai dengan cinta bisa menjadi tindakan spiritual yang lebih kuat daripada menulis khotbah dengan kesombongan. Mungkin bahkan lebih kuat. Ini ada pertanyaan dari Mbak Lincoln di Tokyo. Bapak Swedenborg, Anda ini penulis yang sangat produktif. Anda menulis banyak buku ilmiah dan kemudian banyak karya teologis. Tapi di saat yang sama, Anda sepertinya punya kemampuan yang luar biasa untuk merenung dalam-dalam. Bagaimana Anda menyatukan kehidupan yang aktif dengan kedamaian batin? Sejujurnya, saya tidak terlalu pandai beristirahat pada awalnya. Pekerjaan selalu memanggil saya. Tapi melalui pengalaman dan pembelajaran spiritual, saya perlahan-lahan menyadari bahwa kehidupan aktif dan kehidupan batin tidak bertentangan, melainkan saling mendukung. Berpikir tanpa berbuat itu seperti perapian tanpa cerobong asap. Panasnya tidak akan kemana-mana dan apinya pada akhirnya akan mati. Berbuat tanpa berpikir itu seperti sungai tanpa sumber, airnya pada akhirnya akan kering. Kehidupan batin yang memupuk doa, perenungan, dan hubungan dengan yang ilahi bukanlah pelarian dari pekerjaan. Itu justru sumber pembaharuan sejati. Itulah yang memberikan kekuatan baru. Sebenarnya, saya merasa pagi adalah waktu terpenting dalam sehari. Waktu sebelum matahari terbit. Saya menulis jurnal dan melakukan apa yang saya sebut pemeriksaan spiritual. Ini adalah pemeriksaan yang jujur dan teratur terhadap motif saya. Buat mengkritik diri sendiri, saya memperjelas apa yang saya lakukan, dan saya akan kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Faye di Melbourne. Anda menggambarkan pekerjaan di surga sebagai sukacita. Tapi sejujurnya, sebagian besar tugas yang diperlukan itu sangat membosankan. Pembukuan, entry data, pemeliharaan. Bagaimana seseorang bisa menemukan makna spiritual dalam tugas-tugas yang membosankan seperti itu? Saya senang Anda bertanya dengan jujur. Saya akan menjawab dengan jujur. Pertama, wajar saja jika tidak semua tugas sama-sama menyenangkan bagi semua orang. Tidak setiap saat dalam pekerjaan harus menyenangkan, bahkan di surga pun, ada tugas-tugas yang lebih biasa. Sukacita yang saya maksud, bukan berarti Anda selalu merasa gembira. Itu adalah kepuasan yang lebih dalam, lebih stabil yang datang dari mengetahui bahwa apa yang Anda lakukan itu bermakna, bahwa Anda berkontribusi dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Misalnya, jika seseorang yang bekerja di bidang entry data memahami bahwa ketelitiannya membantu rumah sakit mengelola tagihannya dengan baik, sehingga rumah sakit dapat membayar perawat dan pasien dapat menerima perawatan yang tepat, maka orang itu dapat menemukan makna bahkan dalam tugas-tugas yang membosankan. Hubungan dengan makna tidak harus dirasakan dalam pekerjaan itu sendiri. Itu dapat dipertahankan melalui pemahaman, ingatan, dan pemeliharaan yang disengaja. Kedua, kebosanan sejati, perasaan yang dalam dan terus-menerus bahwa pekerjaan Anda tidak berarti, tidak boleh ditoleransi selamanya. Itu bisa menjadi sinyal, peringatan dari jiwa, bahwa mungkin ada hal lain yang seharusnya Anda lakukan. Anda tidak harus tetap terperangkap dalam pekerjaan yang tidak berarti, karena rasa kewajiban yang salah. Tapi ini tidak boleh menjadi keputusan yang terburu-buru, melainkan kesimpulan yang hati-hati setelah Anda serius mencoba mencari dan memupuk makna. Waktu kita hampir habis nih. Tapi aku merasa kita baru mulai membahas ceritamu. Aku mau bertanya satu pertanyaan terakhir yang sedikit pribadi. Kamu hidup dengan dua sisi, sebagai ilmuwan dan sebagai mistikus. Kamu mengalami duniawi dan spiritual. Kalau melihat kembali semua yang sudah kamu lakukan, menurutmu apa tujuanmu yang paling penting? Menurutku, karya-karya ilmiahku sangat bermanfaat pada zamannya. Mereka membantu meningkatkan pertambangan yang sangat dibutuhkan Swedia, dan juga membantu memahami tubuh manusia dan alam. Aku tidak meremehkan pekerjaan ini. Tapi menurutku, pekerjaan yang kulakukan di paruh kedua hidupku, tulisan-tulisan teologisku, adalah tujuan utama yang sudah kusiapkan. Jangan salah paham. Aku tidak bilang teologi lebih penting dari teknik. Tapi pada saat itu, itulah bidang yang paling penting. Dan ternyata aku bisa mengisi kekosongan itu.
Aku melihat bagaimana kekristenan tradisional telah menyebabkan kerugian nyata dengan memutarbalikkan pemahaman tentang iman, kasih, dan kehidupan setelah kematian. Orang-orang diberitahu bahwa keselamatan hanya bergantung pada iman, dan yang paling penting bukanlah apa yang kamu lakukan, melainkan apa yang kamu yakini. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya salah secara teologis, tetapi juga berbahaya secara spiritual. Jika iman yang murni intelektual tidak mengarah pada perbuatan yang bermanfaat, itu seperti tubuh tanpa anggota badan. Itu tidak dapat memenuhi tujuannya. Jadi tujuan terbesarku adalah menyatukan yang batin dan yang lahiriah. Bahwa apa yang dilakukan seseorang, apa yang dicintainya, dan apa yang diyakininya, tidak boleh menjadi tiga hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang hidup. Seberapa dekat aku dengan tujuan itu, biarlah orang lain yang menilai. Mungkin banyak yang akan mengatakan itu. Jadi, pada akhirnya, apakah ada satu pemikiran terakhir yang ingin kamu bagikan kepada para penonton kita? Tentang pekerjaan, kegunaan, dan kebahagiaan. Ya, break time, aku akan mengatakan ini. Kebahagiaan terdalam yang bisa dirasakan seseorang bukanlah kebahagiaan menerima. Itu adalah kebahagiaan memberi. Kebahagiaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain dengan ketulusan dan kasih. Kebahagiaan itu bisa ditemukan dalam profesi apapun, dalam situasi hidup apapun, dan dalam setiap momen pelayanan yang tulus. Dunia punya banyak cara untuk mendefinisikan kesuksesan, kekayaan, ketenaran, kekuasaan, kenyamanan. Aku tidak bilang hal-hal ini tidak penting. Mereka juga punya tempatnya. Tapi mereka tidak bisa mengisi dahaga yang dalam di jiwa seseorang. Hanya ketika kasih diungkapkan dalam perbuatan yang bermanfaat, barulah dahaga itu terisi. Carilah pekerjaan yang bisa kamu lakukan untuk orang lain. Dan lakukanlah dengan sepenuh hati. Dalam melayani orang lain, kamu akan menemukan kehidupan yang luar biasa kaya. Menurutku, Lord Stozer. Emanuel Swedenborg, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara dengan kami hari ini. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang hidup dan karyanya, kunjungi swedenborg.net, lifi.app. Swaning Paternal Wills, in Nefaat, Kabar